Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Dan hari ini kita akan lanjut belajar lagi ya. Untuk hari ini Pak Guru akan memberikan pembelajaran TIK untuk kelas 4 sekolah dasar. Nah, adapun yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang perangkat keras atau hardware. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah anak-anak menonton video Pak Guru, anak-anak dapat mengetahui perangkat keras atau hardware pada sebuah komputer. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain pastinya. Doakan Pak Guru pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai, ya anak-anak silakan dipersiapkan buku informatika dari penerbit Erlangga untuk kelas 4 SD, juga buku latihan kalian ya, karena nanti di akhir video Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama. Kita akan mengenal tentang perangkat komputer. Yang pertama pastinya ada yang namanya komputer. Selanjutnya monitor, lalu mouse, dan yang terakhir ada keyboard. Ini mungkin terlihat sederhana ya. Ada mesinnya yaitu komputernya, monitor, mouse, dan keyboard. Tetapi sejatinya perangkat keras komputer itu ada bermacam-macam. Sebentar kita akan mempelajari anak-anak. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke perangkat komputer, mari kita lihat bagaimana sih perkembangan komputer di zaman era modern ini. Yang pertama itu mulai dikenal dengan komputer all-in-one. Jadi tidak ada mesin CPU, mesin komputernya, yaitu langsung monitor dengan keyboard dan mouse-nya. Jadi mesin prosesornya langsung pada monitornya menjadi satu, maka disebut all-in-one. Selanjutnya perkembangan zaman ada yang namanya komputer jinjing atau yang kita dengar dengan laptop anak-anak. Ya, dikenal dengan laptop atau yang disebut komputer jinjing. Jadi sudah portable, dia bisa dibawa kemana-mana. Tidak seperti komputer klasik atau komputer yang dengan mesin seperti itu. Lalu perkembangan zaman dengan handphone atau smartphone yang kita kenal dengan gadget atau gawai anak-anak. Jadi smartphone ini juga termasuk dalam komputer ya, karena sistem operasinya. Dan yang terakhir, yang lebih besar daripada smartphone yaitu tablet. Jadi semua jenis gadget ini merupakan perkembangan dari komputer anak-anak. Ya, kita akan langsung saja masuk kepada perangkat keras komputer, di mana perangkat keras komputer itu merupakan perangkat mesin yang dapat dilihat dengan mata. Perangkat keras juga dapat disebut dengan perangkat fisik dari komputer. Tidak hanya dapat dilihat, bisa juga disentuh anak-anak ya, disentuh dengan indera kita. Jadi semua yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh itu termasuk kepada perangkat keras komputer. Contohnya ada monitor, mouse, keyboard atau papan ketik, ada speaker atau pengeras suara, dan juga penggerak cakram otomatis. Nah, kita akan masuk kepada perangkat keras yang lebih mengkhusus yang ada di dalam mesin komputer. Yang pertama itu ada yang namanya CPU atau Central Processing Unit. Nah, CPU dapat diartikan sebagai otak dari sebuah komputer. Jadi CPU ini merupakan otaknya komputer ya anak-anak ya. Jadi CPU ini berpikir untuk melaksanakan perintah. CPU juga menangani data yang masuk dan juga keluar dari komputer. Jadi ibaratkan manusia, CPU ini adalah otaknya pada komputer anak-anak.
Selanjutnya ada memori komputer. Nah, seperti inilah memori di dalam komputer. Jika dalam laptop memorinya itu lebih pendek ya anak-anak ya. Memori merupakan penyimpanan data sementara pada komputer. Memori menyimpan data dan program yang sedang digunakan oleh CPU. Memori disebut juga penyimpanan data primer. Nah, secara populer memori ini dikenal juga dengan RAM. Mungkin anak-anak tidak asing ya dengan istilah RAM. Di HP juga ada RAM. Jadi ibaratkan HP komputer juga ada RAM-nya. Inilah yang disebut dengan RAM komputer anak-anak. Kita akan lanjut kepada materi berikutnya, yaitu penyimpanan data sekunder. Tadi kita sudah mengenal penyimpanan data primer, yaitu RAM. Sekarang penyimpanan data sekunder. Penyimpanan data sekunder akan menyimpan data dan program secara permanen. Contoh, menyimpan data sekunder di komputer cakram keras atau hard disk drive atau HDD. Nah, HDD akan menyimpan data dalam cakram logam yang ada pada komputer. Dalam perkembangan zaman, hard disk drive atau HDD ini mulai tergantikan dengan SSD atau solid state drive yang memiliki kemampuan proses penyimpanan yang lebih cepat dari HDD. Nah, yang di sebelah kiri itu merupakan hard disk drive yang akan dialihkan ke SSD atau solid state drive. Memang fungsinya untuk menyimpan data itu sama, tetapi kemampuan atau proses penyimpanan datanya yang berbeda anak-anak. SSD itu lebih cepat, maka dari itu di zaman sekarang orang-orang lebih beralih kepada SSD daripada HDD itu tadi. Selanjutnya adalah perangkat input dan output. Perangkat input berfungsi memasukkan data atau perintah ke komputer. Sementara perangkat output berfungsi untuk melihat atau mendengar hasil kerja komputer itu sendiri. Nah, adapun perangkat input terdiri dari keyboard atau papan ketik, mouse, dan perangkat input lainnya. Selanjutnya, perangkat output itu seperti monitor, speaker pengeras suara, dan juga printer. Jadi semua yang bisa kita nikmati dari hasil perintah komputer itu merupakan output. Sementara alat atau benda untuk memberikan perintah itu merupakan perangkat input anak-anak. Nah, ini yang salah satu perangkat yang penting dalam sebuah komputer, yaitu adalah perangkat jaringan. Perangkat jaringan merupakan perangkat yang menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya. Menggunakan perangkat jaringan ini, kita mampu mengirimkan data ke komputer lain dan juga terhubung ke internet. Nah, perangkat jaringan itu dikenal dengan istilah modem. Kalau sekarang mungkin kalian yang menggunakan di rumah menggunakan WiFi, itu disebut WiFi router anak-anak. Nah, modem inilah yang akan menghubungkan komputer kalian atau perangkat-perangkat kalian ke internet anak-anak. Jadi karena sekarang sudah masuk ke era globalisasi, internet itu menurut Pak Guru merupakan salah satu kebutuhan pokok kita sebagai masyarakat Indonesia ya. Nah, itulah tadi materi untuk hari ini. Jadi di akhir video seperti biasa Pak Guru akan berikan kalian latihan sebagai nilai tugas. Dan tugas hari ini yaitu tuliskanlah macam-macam perangkat keras yang ada pada komputer. Nah, silakan dikerjakan pada buku latihan kalian. Lalu jika sudah selesai, kirimkan hasil pekerjaan ke WA Guru Wali. Nah, tidak henti-hentinya Pak Guru memberikan kalian saran, memberikan kalian nasihat untuk selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga kesehatan kalian. Gunakanlah masker jika kalian harus melakukan aktivitas di luar rumah. Cuci tangan pakai sabun dan bilas dengan air mengalir. Dan ingat, jagalah kesehatan, jagalah kebersihan diri kita dan juga diri orang yang kita cintai. Nah, sekian dulu video Pak Guru untuk hari ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Bye-bye.